Latihan digital UMKM Indonesia dengan tema Aktivasi dan Optimasi Facebook Page bersama Tommy Arno. Ratusan pengguna Facebook mungkin sedang mencari brand kamu di Facebook. Bagaimana caranya untuk bisa ditemukan dan tampil keren? Yuk ikuti pelatihannya kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya sangat senang sekali karena kita bisa berjumpa bersama Bapak Ibu, teman-teman dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan saat ini bisa bermanfaat ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja masuk ke slide materi dan ini materinya sangat ringan sebetulnya dan insya Allah cocok buat Bapak Ibu semua, tetapi perlu saya sampaikan dulu bahwa fanpage atau halaman Facebook ini biasanya memang dipergunakan untuk iklan berbayar. Nah, tetapi di sini saya tidak akan menyampaikan bagaimana caranya iklan berbayar, justru sebaliknya. Sehingga ini justru akan memudahkan Bapak Ibu semua ya. Karena kalau iklan berbayar tuh cukup pelik dan harus intens ya, tidak bisa dalam waktu durasi seperti ini. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai materinya, ada baiknya kita kenalan dulu ya, supaya nanti pertemanan kita semakin bertambah nih. Bapak Ibu, saya sering dipanggil Tommy Arnovans dan ini adalah nama yang sangat tidak sesuai dengan KTP saya ya, boleh dibilang ini adalah nama panggung saya selama ini. Jadi memang saya seorang praktisi bisnis online yang asli Jogja, tetapi sekarang saya domisili di Kota Kudus, Jawa Tengah. Jadi saya bolak-balik ya, Kudus, Jogja, seperti itu. Dan ini adalah kegiatan saya tuh, digital marketing strategi, certified trainer, founder Akademi Facebook, Joglo Jawa Makmur, dan sekarang Chief of Sales dan Marketing di Naminara Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kita nanti akan sama-sama belajar ya bagaimana kita mengoptimasi halaman Facebook. Tentunya Bapak Ibu pasti sudah punya Facebook karena Facebook adalah sosial media terbesar saat ini di dunia. Bahkan di Indonesia itu juga penggunanya banyak sekali. Ya, dari 270 juta penduduk, itu 50%-nya menggunakan Facebook ya. Dan Facebook ini sekarang semakin keren dan banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk jualan online. Salah satunya adalah halaman Facebook. Nah, halaman Facebook nanti harus gimana sih? Nah, pertanyaannya bagaimana nanti kita akan mudah ditemukan oleh orang-orang di dunia maya sesuai produknya masing-masing. Nah, ini adalah beberapa materi yang tercantum di situ. Ya, kita nanti apa sih yang harus kita siapkan ketika kita menggunakan Facebook page atau halaman Facebook atau fan page ya, banyak sekali sebutannya. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, di dalam Facebook itu ada 3 komponen ya Bapak Ibu. Yang pertama Facebook profil, yang kedua adalah grup Facebook, dan yang ketiga adalah fan page seperti yang nanti akan kita pelajari sama-sama hari ini. Nah, kemudian di dunia internet marketing itu alirannya banyak sekali Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya dari kelas ini kemudian Bapak Ibu mengikuti kelas yang lain dan kok ada perbedaan ya cara menerangkan bagaimana optimasi fanpage, jangan khawatir. Semua itu betul Bapak Ibu. Guru A bilang gini betul, guru B bilang gini betul, guru C bilang gini betul. Yang nggak betul itu kita sudah belajar tapi tidak pernah praktek seperti itu. Dan masih terus menghasilkan mengharapkan hasil yang besar. Nah, itu nggak betul ya Bapak Ibu. Jadi ini yang saya sampaikan adalah apa yang saya kerjakan selama ini ya, selama 6-7 tahun ini ya. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kita bisa tanyakan di sesi tanya jawab. Oke, kita masuk ke hal yang pertama. Nah, ini faktanya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu, ada juga yang banyak belum tahu. Jadi sebetulnya satu akun Facebook personal itu Bapak Ibu, kita bisa bikin banyak fanpage. Ya, bisa bikin banyak fanpage, tidak hanya cuma satu. Ya, tidak hanya cuma satu. Dan faktanya fanpage itu bisa mudah tampil di halaman Google atau mesin pencari. Karena di Indonesia banyak menggunakan Google, maka kita nanti arahnya bagaimana juga tampil di halaman Google seperti itu. Dan pengguna Facebook di Indonesia 120 juta ya. Nah, kabar baiknya memang ini memang sedang masa pandemi ya. Masa pandemi memang nggak enak ya.
banyak sekali usaha yang terdampak. Seperti saya juga ada salah satu usaha saya yang terdampak, tapi ada juga yang malah meningkat drastis seperti itu di masa pandemi ini. Nah, tapi kabar baiknya adalah ketika di masa pandemi ini kan banyak stay at home, banyak bekerja dari rumah. Nah, bekerja dari rumah ini apa akibatnya, impact-nya? Orang tuh banyak menggunakan internet, ya lebih banyak menggunakan internet. Nah, itu nanti kita akan manfaatkan kondisi seperti itu. Nah, satu yang harus kita siapkan dulu sebelum kita membuat fanpage Bapak Ibu atau halaman Facebook, itu kita harus menyiapkan kata kunci dari Google. Kenapa harus menyiapkan kata kunci dari Google? Ini akan kita manfaatkan nanti sebagai judul, kita akan manfaatkan sebagai deskripsi Bapak Ibu, ya. Nah, kalau di alirannya kami itu kita akan melakukan ini dulu sebelum membuat semua sosial media atau website, ya. Nah, dalam contoh ini misalnya saya jualannya skincare gitu. Kita ketikkan aja di Google seperti ini Bapak Ibu ya. Tapi pastikan sebelum menggunakan Google kita clear history dulu ya supaya tidak terkotori dengan history pencarian kita yang lalu seperti itu. Nah, contohnya saya memang sedang menggarap produk ini ya. Kita tuliskan aja kata kunci produk kita. Caranya gimana menemukan kata kunci dari produk kita? Jadi kita melihatnya dari sudut pandangnya para pelanggan atau calon pembeli nih Bapak Ibu ya. Jadi para pembeli atau calon pelanggan ini ketika menggunakan Google, ketika masuk di sosial media, ketika masuk di marketplace, itu akan mengetikkan apa ketika mencari produk kita. Nah, dalam hal ini saya produknya contoh ya ini skincare Korea karena memang produknya ala-ala Korea seperti itu. Nah, ketika kita ketikkan di Google, dia akan muncul tanpa di-enter ya Bapak Ibu, dia akan memunculkan sugesti kata dari Google seperti ini. Nah, kata-kata nanti yang paling cocok dengan jualan, kita akan ambil, kita akan catat, dan kita akan gunakan sebagai judul atau deskripsi. Ya, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Dan sekaligus ini enak banget Bapak Ibu ya, ini enak banget. Kenapa? Karena di sini kita jadi tahu. Pertama, ketika kita ketikkan kata kuncinya dan kalau keluar sugesti seperti ini, artinya apa? Di internet produk kita ada yang cari. Ya, orang menggunakan mesin pencari kan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, ya betul ya. Jadi inilah yang dibutuhkan sama para pencari itu, para calon-calon pembeli ya. Nah, yang dicetak tebal di sini ya Bapak Ibu, itu adalah kebutuhan pasarnya ya. Jadi skincare Korea apa sih yang paling dicari di internet? Yaitu terbaik untuk remaja, untuk mencerahkan, menghilangkan bekas jerawat dan seterusnya. Jadi enaknya kita menggunakan Google dalam hal ini ya, karena di Indonesia banyak menggunakan Google, kita bisa mengetahui kebutuhan pasar. Ini kan enak banget. Makanya kata-kata ini nanti akan kita gunakan juga sebagai judul dan deskripsi. Bahkan kita akan manfaatkan sebagai nama fanpage ya. Nah, ini dulu. Ini dulu kalau di aliran kami itu ini adalah sebuah hal wajib, hal yang utama dilakukan sebelum kita menggarap sosial media atau nanti kalau ada yang bikin website ya sebelum kita bikin websitenya ini harus tersedia dulu ya. Nah di kami juga terbiasa adalah menyiapkan bahan-bahan dulu untuk nanti di-upload sehingga tinggal kopas-kopas saja. Tidak di hariannya kita nanti masih kebingungan. Ini aku mau bikin fanpage namanya apa ya? Aku mau bikin judulnya apa ya? Jadi kita sudah siapkan dulu seperti ini ya. Kemudian kita bisa mencatat semua kata kunci yang sesuai dengan jualan kita. Jadi ini ada 10 yang keluar, itu yang 10 itu yang paling sesuai kita catat ya Bapak Ibu. Jadi kenapa kok kita menggunakan ini? Jadi Google itu akan merekam semua aktivitas pencarian. Jadi kita menggunakan Google, misalnya saya nih, saya kan ukuran sepatunya 46 ya Bapak Ibu. Saya akan mengetikkan nih, sepatu pria ukuran 46. Nah, saya ketika mengetik itu dan saya enter, itu akan direkam sama Google. Nah, kemudian nanti ketika ada orang yang memanfaatkan Google untuk riset seperti ini, ya Google akan menampilkan 10 tertinggi seperti ini ya. Skin Korea terbaik untuk remaja dan seterusnya. Nah, untuk tampil di sini, ini minimal ada 1.000 orang yang mengetikkan kata yang sama. Jadi,
luar biasa ya, minimal 1.000 orang dia baru akan muncul menjadi sugesti seperti ini. Ini kan 1.000 orang aja kalau kita ambil 100 kan lumayan pembelinya ya. Nah, seperti itu. Oke, kita next ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, sebelum kita membuat fanpage, sebaiknya kita menyiapkan kata kuncinya ini. Karena kata kunci ini akan kita gunakan nanti bisa menjadi nama akun, bisa menjadi judul, dan sekaligus deskripsi. Ya, jadi kita siapkan dulu. Jadi kita tidak mikir-mikir lagi ya, apa ya namanya dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kemudian yang paling harus dilakukan juga yaitu mencari kota tertarget ya. Di sini silahkan gunakan Google Trends Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi kita masuk ke Google, ketikkan aja Google Trends Indonesia, kemudian di enter, nanti masukkan kata kuncinya skincare Korea seperti itu tadi. Nah, nanti dia akan muncul nih kotanya atau provinsinya seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Ya, supaya kita jualannya tertarget Bapak Ibu. Kota tertarget itu maksudnya kota-kota yang mencari produk kita, seperti itu ya. Jadi kita tidak lagi jualan tasbih di depan diskotik, Bapak Ibu. Nah, kira-kira jualan tasbih di depan diskotik laku nggak? Ya, laku, tapi nunggu hidayah yang entah kapan, gitu kan. Nah, itulah sebabnya kita nanti mencari kota tertarget. Tetapi bagaimana, Mas, kalau saya ingin membidik hanya lokal saja? Misalnya saya di Surabaya, atau saya cuma mau nembak Samarinda, boleh. Ya, kalau seperti itu, teman-teman yang produknya tidak bisa dikirim secara nasional, ya kuasai kecamatannya, seperti itu ya. Misalnya di Surabaya, pertama misalnya skincare Korea di Surabaya, kemudian skincare Korea di kecamatannya. Jadi kita dominasi kota Surabayanya. Lalu bagaimana caranya mendapatkan kecamatan-kecamatan di Surabaya misalnya? Ya kita tinggal tanya Google aja, ketik aja kecamatan di Surabaya, enter keluar semua. Nah kita tinggal catat, nanti kita bisa masukkan sebagai kota atau dominasi kota, seperti itu. Karena ingat ya, satu akun Facebook itu bisa banyak fanpage. Nah, untuk amannya sih 50 ya. Kalau di pengalaman saya sendiri pribadi itu 50 fanpage tuh maksimal. Maksimal, maaf ya. Tapi teman-teman ada tuh yang sampai 100 seperti itu. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu bisa kelola atau tidak. Nah, kalau di kami juga ada dua pilihan Bapak Ibu, mau fanpage-nya dirawat atau mau ditinggal ya. Kalau dirawat ya berarti harus rajin posting, tapi kalau mau dirawat tetap diisi postingan, tetapi nanti dioptimasi seperti itu. Oke. Ini kota tertarget ya, jadi enak jualannya ya. Oh ternyata yang nyari produk saya itu ada di kota ABCD, itu kan enak banget ya. Tadi sudah tahu kebutuhan pasarnya, kemudian kita juga sudah tahu kota-kota yang mencari produk kita. Kecuali Bapak Ibu memang ingin menembak lokal ya, lokal di kotanya masing-masing, silahkan dominasi kota dengan apa namanya kecamatannya ya. Jadi kecamatannya dicari. Nah ini contoh ya, skincare Korea itu ada yang nyari di Jogja, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan seterusnya. Di sini nanti di bawahnya ini masih menampilkan sekian banyak apa namanya provinsi lainnya. Nah ini kan enak banget nih. Jadi kita tidak semua kota kita sasar, tapi benar-benar kota yang muncul di Google Trends. Nah ini by data ya, berdasarkan data yang dimiliki oleh Google. Jadi Google itu merekam semua aktivitas kita nih. Ini adalah provinsi-provinsi yang banyak mengetikkan skincare Korea. Ini kan enak banget karena jualannya sangat terarah. Nah, nanti tinggal memang ya yang paling susah itu sebenarnya konsisten dan fokus ya Bapak Ibu, itu PR-nya buat kita semua. Oke. Ini contoh aja. Kemudian, nah yang lebih penting ya, ini karena kebiasaan kami itu selain kata kunci tadi, kemudian kita menyiapkan bahan-bahannya, ya berupa foto, berupa video. Tentunya nih kalau ini kan kebetulan temanya cuma optimasi fanpage ya. Kalau di kami memang untuk kebutuhan semua. Jadi di Facebook profil, mungkin nanti kita menggunakan grup Facebook, dan ini kita bicara tentang fanpage. Ya sama saja, tetap kalau kita mau posting di fanpage, bahan-bahan ini kita siapkan dulu, nanti hari depannya tinggal diposting. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, saya nggak jago desain, saya nggak jago bikin video, ya itu sebenarnya sama saja ya. Nah,
kita sekarang malah cuman menggunakan Canva ya. Canva ini mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar juga, bisa versi laptop, PC ataupun versi dari HP ya. Nanti bagaimana nyamannya Bapak Ibu semua. Jadi yang penting jangan khawatir, nggak bisa desain, nggak bisa video, nggak bisa bikin video, ada aplikasi yang saya sarankan adalah Canva ya untuk para pemula nih ya. Tapi jangan khawatir kalau di awal-awal tuh masih kaku desainnya, di awal-awal masih ya mungkin belum begitu menarik ya, nggak masalah karena semuanya kan butuh jam terbang. Tinggal nanti misalnya Bapak Ibu punya apa namanya, lihat tetangga sebelah sih, lihat kompetitor lah gitu ya kasarnya. Dia model desainnya seperti ini. Kita bisa amati, kemudian kita bisa tiru, dan kita bisa mendesain dengan ciri khas kita sendiri. Jadi dilihat polanya, dia kalau posting dengan desain seperti ini tuh banyak responnya. Nah, kita tinggal lihat tuh, tinggal amati aja. Nah, makanya bagi kami itu kompetitor adalah sebuah kekuatan ya. Kekuatan hasil riset kan, tentunya mereka sudah riset dulu. Kita tinggal mencontek aja sebetulnya. Tapi tentunya tidak sama persis dong, ya kan? Nah, kita harus punya ciri khas sendiri. Nah, nanti itu kita harus olah ya. Jadi jangan khawatir, jam terbang itu akan menentukan segalanya, seperti itu. Nah, seperti ini ya, buatlah jadwal khusus untuk membuat bahan postingan. Kalau di kami biasanya setiap hari Senin, nah ini seperti ini tuh teman-teman akan membuat bahan, ya, mencari artikel, membuat foto, desain foto, membuat video. Jadi untuk 7 hari ke depan, sehingga nanti Selasa dan seterusnya itu tinggal kopas, tinggal posting, tinggal upload aja, enak. Jadi kita nggak mikir yang lainnya, sehingga banyak waktu yang tersisa itu bisa efisien, ya. Bisa kita buat untuk belajar dan hal lainnya. Nah ini jangan lupa, jadi kita jangan pas hari H, itu wah saya mau posting yang mana nih ya, seperti itu. Jadi kita benar-benar harus terarah ya Bapak Ibu, harus terarah. Nah kemudian bagaimana sih caranya membuat fanpage yang tertarget? Sebetulnya ya itu tadi kita menggunakan dari apa namanya, dari kata kunci yang kita dapatkan dari Google seperti di atas ya, gunakan kata kuncinya. Kemudian ini saya sharing dari aliran kami ya. Kalau di kami itu rumusnya kata bombastis, ya, kata kunci, kemudian nomor WA dan kota tertarget seperti itu. Ya, ini rumusnya tidak baku, tetapi ini adalah menjadi pondasi atau menjadi acuan buat kita ya. Buat kita. Jadi contohnya seperti ini nih. Tidak ruwet tuh kata bombastis. Jadi kata bombastis itu bebas, teman-teman. Ya, kalau di kami itu ya bikin aja kata bombastis yang memiliki stop power. Ya, orang kalau membaca tuh berhenti sejenak, nih apaan sih tidak ruwet seperti itu kan. Misalnya kita jualan apa jualan kuliner gitu ya. Berkualitas, terjamin, beli satu dapat dua. Nah, itu adalah kata-kata bombastis ya. Bonus. Nah, tersedia hanya hari ini ya. Silahkan dikreasikan sendiri, disesuaikan dengan produknya seperti itu. Jadi kata bombastis itu kalau di kami digunakan supaya orang tuh berhenti sejenak. Karena pada dasarnya orang Indonesia tuh kepoan, betul nggak Bapak Ibu? Nah, dengan kata-kata bombastis ini mereka akan berhenti sejenak dan cenderung membaca. Ya, emang tugas kita agak berat karena orang Indonesia juga agak malas baca seperti itu kan Bapak Ibu. Jadi kita sajikan dulu di judul ya, judulnya pakai kata bombastis. Nah, ini sebenarnya perkembangan dari tahun ke tahun sih Bapak Ibu. Jadi kata bombastis juga di tempat kami itu baru muncul-muncul di 2018-an ya, 2018 ke sini seperti itu. Kemudian nomor WA. Kenapa sih nomor WA gitu? Supaya orang mudah menghubungi ya. Supaya orang mudah menghubungi. Itu pun setiap 4 angka kita kasih spasi seperti itu ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi kita menggunakan kata kunci dari Google yang kita dapatkan tadi, skincare Korea dan seterusnya, kita masukkan menjadi nama fanpage ya, menjadi nama fanpage. Dan nama fanpage ini kita cuma satu ya, kalau di kami pasti akan membuat lebih dari satu fanpage. Tetapi ukur juga kemampuan tenaga dan waktunya teman-teman juga, teman Bapak Ibu juga ya. Nanti kalau misalnya belum mampu untuk menghandle banyak fanpage atau halaman Facebook, ya bikin satu dulu.
tapi benar-benar difokusin ya. Difokusin itu maksudnya rajin posting, minimal sehari sekali. Seperti itu. Tapi di masa pandemi ini, ya masalahnya nih, di masa pandemi ini tuh ribuan akun jualan muncul setiap harinya. Ya, karena banyak teman-teman kita itu yang terkena pengurangan karyawan, kemudian memang pasar sosial media ini adalah cara cepat untuk mendapatkan penghasilan. Nah, akhirnya mereka banyak belajar baik dari YouTube, baik mengikuti seminar seperti ini, dan mereka praktek ya, karena tadinya gajian udah nggak gajian sama seperti saya dulu ya. Saya 2013 terkena pengurangan karyawan, jadi saya mantan karyawan dan saat ini memang di dalam posisi yang seperti ini. Itu juga sama, wah udah nggak gajian gimana caranya ya? Banyak yang harus dibayar gitu kan. Karena yang tidak bisa ditunda itu tagihan, betul nggak Bapak Ibu? Tagihan listrik, tagihan telepon itu nggak bisa ditunda, ya. Tapi, nah dengan menggunakan jualan online itu bisa mendapatkan penghasilan dengan cepat, ya. Tentunya cepatnya relatif ya Bapak Ibu ya, cepatnya relatif seperti itu. Tapi lebih mudah lah karena modalnya juga minim ya. Yang penting kita punya ilmunya, punya produknya, terus dijual seperti itu. Nah, ini sebenarnya sangat simpel sekali ya, sangat simpel sekali. Jadi nama fanpage itu kita ambil aja dari kata kunci yang keluar di Google seperti penjelasan di depan. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang di tengah itu adalah kata kuncinya ya. Ini pekerjaan rutin ya, kalau ada produk baru kita tetap akan melakukan hal seperti ini. Kemudian kita juga siapkan kata bombastisnya. Nah, skincare-nya sudah BP POM seperti itu. Kata bombastisnya. Kemudian ada kata kunci, ada nomor WA, ada kota ya. Nah, kita akan nanti olah ini menjadi judul nih atau nama fanpage. Jadi nama fanpage itu juga sama dengan judul kalau di kami ya. Ini tinggal dimasukkan aja. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh ya, ini contoh adalah contoh kita kerjakan melalui Excel. Nanti kita olah lagi menjadi judul atau nama fanpage seperti ini. Ya. Jadi ini nanti banyak sekali. Jadi kalau di kami itu mengumpulkan banyak sekali kata kunci. Ya. Nah, kemudian ada sesuatu yang unik di kami yaitu men-setting fanpage. Jadi ini yang mungkin tidak ditemukan di tempat lain ya Bapak Ibu. Jadi ini yang harus dilakukan ya. Yang harus dilakukan mungkin ini menjadi catatan penting buat Bapak Ibu semua supaya fanpage kita tuh powerful. Tetapi untuk bisa mendapatkan settingan di sini, untuk bisa mengisi setting di sini, mendapatkan kata kuncinya nanti harus betul dulu. Ya, mendapatkan kata kuncinya harus betul dulu. Nah, itu nanti mungkin yang akan menjadi bahasan intens di sini. Nah, kalau di kami itu juga terkenal gini, 0 like ya, kan kalau di fanpage itu berdasarkan like, orang yang nge-like gitu. Nah, kalau di kami itu sebenarnya tidak fokus di mencari follower atau likes. Ya, jadi fanpage-nya tidak ada like pun kita bisa mendapatkan pelanggan ya. Nah, caranya seperti ini. Ini saya bongkar nih di sini ya. Caranya seperti ini. Jadi setting tuh ya, mungkin bisa difoto atau di capture ya. Setting about impression, company overview, general information, awards, produk dan public transit-nya diisi dengan Google Maps-nya kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya Google My Business itu bisa dimasukkan di public transit seperti itu. Wah, ini jadi untuk mengisi ini kita isi dengan kata kunci seperti yang kita lihat di layar ya. Seperti kita lihat di layar tuh isinya kan kata kunci tuh. Ya, tinggal kita nanti apa namanya sesuaikan aja ya, kita sesuaikan. Makanya kalau di kami itu akan mencari ratusan bahkan ribuan kata kunci. Memang nanti tergantung dari produknya masing-masing. Ada yang baju muslim, ada yang jilbab syar'i, ada yang keripik singkong, ada yang keripik kentang, dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah rahasia di aliran kami, supaya apa? Supaya ya postingan kita atau fanpage-nya kita tuh mudah ditemukan oleh orang sesuai produk kita di internet. Karena begini, Facebook itu algoritma besarnya adalah Facebook akan mengumpulkan orang-orang dengan minat sejenis. Nah, makanya ini kita setting sini supaya orang-orang yang memiliki minat sejenis terhadap produk kita itu terpanggil atau disugestikan oleh si Facebook-nya.
Nah, seperti itu ya. Ini adalah ciri khas dari kami dalam mengelola Facebook. Jadi, kami juga terkenal dengan Facebook organik atau gratisan, Bapak Ibu. Jadi, tidak melulu menggunakan iklan yang berbayar. Karena iklan yang berbayar itu memang kalau kita nemu kelas iklan berbayar, mohon maaf, selalu menjanjikan kan. Padahal ketika menggunakan iklan berbayar itu belum tentu saat itu juga kita akan mendapatkan hasil ya. Itu nanti harus ada apa namanya juga desain fotonya, kemudian kata-katanya, kemudian kita setting audiensnya itu harus benar-benar tepat ya. Tapi tidak serta-merta ketika kita menggunakan iklan berbayar juga langsung dapat seperti itu ya. Nah, tapi pilihan ya Bapak Ibu bukan tidak boleh, tapi silahkan. Kalau saya sih masih nyaman dengan cara yang seperti ini. Jadi ini rahasianya di kami. Jadi ada setting about, diisi 20 kata kunci, impression diisi 20 kata kunci, dan seterusnya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini supaya fanpage kita tuh powerful. Ya, nanti kemudian kita membuat fanpage berikutnya. Jadi satu hari satu fanpage. Jadi jangan karena kita pengen cepat hasil yang besar, kemudian brutal banget gitu ya. Dalam sehari kita bikin langsung 10 fanpage. Jangan seperti itu. Itu malah nanti akan menjadi lemah atau tidak terbaca sama sama Facebook-nya sendiri. Jadi sayang. Nanti kita santai aja dan ini kita sudah buktikan, saya sendiri juga sudah buktikan bahwa dengan cara seperti ini tuh awet gitu ya, awet nongkrong di internetnya, di mesin pencarinya seperti itu. Nah, kemudian membuat postingan. Ini sebenarnya slide terakhir ya, nanti kita interaksi aja. Membuat postingan ini ya syaratnya adalah disiplin dan konsisten. Ya, disiplin dan konsisten ini yang paling susah memang sebenarnya ya. Jadi buat postingan. Nah, kalau di kalau di fanpage itu kita bebas sih ya. Fanpage itu kita bebas. Ya, jadi kita bisa langsung direct selling atau hard selling. Nah, makanya kalau misalnya kita bisa seperti itu, kita bisa langsung kita bisa langsung jualan atau kalau kita memang mau merawat si fanpage ini, tentunya kita imbangi juga dengan informasi-informasi lain yang menarik seperti itu ya. Jadi misalnya saya yang paling mudah mungkin saya jualannya obat herbal seperti itu. Ya, obat herbalnya bisa menyembuhkan atau mengurangi penyakit. Contohnya Contohnya diabetes seperti itu ya. Nah, kita juga kasih artikel ya. Artikelnya banyak kok bertebaran, tapi sebaiknya ketika kita menggunakan artikelnya itu jangan copy paste ya. Mending kita baca dulu, kemudian kita sampaikan dengan bahasa kita. Seperti kita cerita dengan sahabat atau kawan kita gitu ya. Nah, kita bisa macam-macam tuh, apa sih penyebab diabetes gitu. Jadi kita bahas tuh bukan obatnya dulu. Ya, kita pengetahuan terhadap diabetes itu sendiri seperti itu. Ya, kita misalnya bengkel mobil, ya kita kasih tips-tips ya. Kita kasih tips-tips cara ngecek oli, cara ngecek kelistrikan dan sebagainya. Nah, itu nanti akan jauh lebih menarik dibandingkan kita melulu jualan. Gitu. Jadi jualan oke, tapi ada pengetahuan di balik jualannya kita itu akan jauh lebih oke. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini jangan khawatir kok kayaknya susah banget ya menyiapkan bahan-bahan. Nah, ini sebenarnya jam terbang lagi. Nanti ketika kita sudah terbiasa itu akan sangat mudah ya. Sesuatu yang sangat mudah sekarang itu awalnya juga ada kesulitan-kesulitan ataupun kendala-kendala. Nah, kalau misalnya kita ingin merawat sebuah fanpage ya ini, kita bikin foto dan teks, kemudian ada video, kemudian gunakan juga fitur event atau acara, kemudian kita menggunakan album foto, dan sebenarnya ada yang belum masuk itu bisa menggunakan siaran langsung juga ya, siaran langsung dari Facebook personal kita dan di-share ke dalam fanpage kita juga bisa. Kemudian kalau kita pengguna Instagram, ya pastikan Instagram kita terkonek dengan salah satu fanpage kita. Sehingga kita ketika posting di Instagram juga akan masuk ke dalam fanpage. Nah, itu juga bagus ya. Jadi kita bisa juga postingnya di Instagram aja, tapi menjadi juga konten di fanpage seperti itu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini mudah sekali ya. Saya
sengaja memberikan materi yang mudah, tetapi kalau ini dijalankan dengan baik dan konsisten akan menghasilkan sesuatu yang mungkin tidak kita harapkan juga, yang kita harapkan ya, salah ngomong. Jadi ini, fanpage ini, itu sebetulnya sangat mudah tampil di halaman 1, seperti yang di slide di depan tadi. Nah, itu yang banyak tidak disadari sama kita, karena orang fokusnya ketika menggunakan fanpage, itu image-nya adalah iklan berbayar. Ya, kalau saya sendiri, selama 6-7 tahun ini belum menggunakan iklan berbayar, ya, walaupun pernah belajar ilmunya, tetapi saya belum menggunakan iklan berbayar, karena ternyata menggunakan yang organik seperti ini juga bisa menghasilkan sesuai yang saya harapkan, seperti itu. Ya, sebenarnya banyak sekali teknik-teknik dan tips-tips untuk menggunakan fanpage ya. Seperti ini salah satunya yang saya sharingkan di kesempatan kali ini. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Sengaja saya buat ringan supaya bisa dipraktekkan dengan segera. Ya, bisa dipraktekkan dengan segera. Nah, Bapak Ibu juga bisa ngepoin saya di Facebook Tommy Arnovans, kemudian Instagram saya seperti itu, dan nanti kalau misalnya di kesempatan kali ini masih kurang puas, ya karena saya tidak bisa memuaskan 400 orang yang hadir saat ini, Bapak Ibu boleh ya, boleh menghubungi saya secara pribadi di nomor WA saya 081127773800, tetapi jangan lupa sertakan nama ya, jangan tiba-tiba nanya begitu ya. Jadi karena memang saya banyak sekali kelas-kelas seperti ini dan mohon nanti kalau menghubungi lewat apa namanya, lewat Japri, lewat WA, tolong disebutkan namanya, eventnya apa seperti itu. Oke, saya kira sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab. Terima kasih, salam sukses bertubi-tubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.